Selamat bertemu kembali di ruang inspirasi sabda bagi keluarga. Bagi Bapak Ibu, Saudara Saudari terkasih dimanapun berada, selamat mendengarkan bacaan pada hari ini, Senin 20 Februari 2023. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anak ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semoga kita semuanya dalam sukacita, bergembira, dan dalam keadaan sehat. Berdoa ini adalah hal yang biasa sering kita lakukan dalam hidup kita. Dan sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, kita masih ingat TPP 2017
program keuskupan, keluarga berdoa. Itu dilakukan bukan hanya 2017 yang lalu, tetapi kita lakukan terus dalam keluarga kita. Kita berdoa. Dan kita tahu kekuatan doa. Kita tahu mengapa kita berdoa. Doa menjadi sebuah habitus, kebiasaan bagi keluarga. Jika kita mengalami masalah, bukan hanya mengalami masalah, jika kita ragu ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita bangun pagi, ketika makan, ketika kita ibadat dalam keluarga, kita berdoa dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, kita berdoa. Maka kebiasaan menjadi sebuah kebutuhan. Dalam Petrus 1 Petrus 2 ayat 2 disampaikan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kehidupan kita memiliki kebutuhan. Kebutuhan tentu berbeda dengan keinginan. Kebutuhan adalah sebuah kewajiban yang harus kita berikan. Sebagai orang Katolik, kita harus memenuhi kebutuhan rohani kita, yaitu berdoa. Dan dalam berdoa kita tentu tidak hanya meminta saja, tetapi kita juga berpasrah akan kehendak Tuhan, akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dalam berdoa kita menjadi kuat. Dalam doa adalah sebuah jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dalam berdoa kita semakin memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tadi dalam bacaan hari ini, seorang anak yang kerasukan, yang tidak bisa disembuhkan oleh para murid, dan orang tuanya, bapaknya bertanya kepada Yesus, "Jikalau engkau mampu," artinya dia masih ragu. Apakah kita masih ragu? Apakah kita masih bingung? Apakah kita kurang percaya? Sehingga Yesus mengatakan, "Hai engkau, angkatan yang kurang percaya." Maka sebagai orang Katolik, kita diminta untuk berdoa. Sejak tahun 2017, ya, kita diminta memiliki habitus baru dalam keluarga kita. Dan juga disampaikan dalam Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Wah, apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Maka tadi bapak yang kerasukan anaknya tadi berkata, "Ya Tuhan, aku percaya." Wah, akhirnya dia percaya ketika dia ditanya oleh Tuhan Yesus, "Jikalau engkau," wah, artinya dia buat tanda tanya. Maka pada hari ini diminta kepada kita supaya kita sungguh-sungguh percaya, dan apapun yang kita minta dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberi yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.